Pernahkah kalian merasakan bagaimana rasanya terombang-ambing selama 34 hari di tengah lautan lepas? Mungkin kita semua tidak dapat membayangkan jika hal tersebut menimpa diri kita. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengambil latar pada masa Perang Dunia Kedua yang mengisahkan perjuangan 3 penerbang Angkatan Laut Amerika Serikat, yang mana mereka terombang-ambing di tengah lautan lepas dikarenakan pesawat mereka mendarat di tengah lautan Samudra Pasifik. Mereka pun berusaha sekuat tenaga untuk dapat bertahan hidup selama lebih dari 34 hari. Lalu, apakah mereka berhasil selamat menuju daratan? Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas selengkapnya. Pada awal film diperlihatkan sebuah pesawat yang diisi oleh 3 orang prajurit angkatan udara yang sedang melakukan misi dengan membawa bom di pesawat itu. Pria yang sedang menghubungi kapten pesawat ini bernama Gene Aldrich dan pria yang berada di depannya bernama Tony Pastula. Mereka berdua berusaha menghubungi kapten pesawat yang masih belum bisa menjawab panggilan dari mereka dikarenakan radio kehilangan sinyal dan juga tak bisa menghubungi markas. Dan kapten itu akhirnya menjawab dan dia bernama Harold Dixon. Dia menyadari bahwa mereka sudah kehilangan arah dan melenceng dari rute yang seharusnya mereka lewati. Harold mencoba melihat grafik petunjuk arah dan benar saja mereka sudah kehilangan arah. Mereka terus terbang ke arah timur, namun Harold melihat bahan bakar pesawat yang hampir habis, yang mana mereka kini berada di samudera yang begitu luas. Aldrich terus mencoba menghubungi markas mereka, namun tetap tidak ada jawaban. Mereka memutuskan untuk menjatuhkan bom agar mengurangi beban dari pesawat. Karena bahan bakar semakin menipis dan tak ada pilihan lain bagi mereka selain mendaratkan pesawatnya di tengah lautan. Harold menyimpan petunjuk arah itu di dalam bajunya untuk berjaga-jaga. Dia pun meminta Tony dan Aldrich untuk memakai pelampung dan bersiap untuk mendarat darurat. Mereka akhirnya mendarat di atas permukaan air dengan keras yang mengakibatkan Tony terluka terkena serpihan kaca pesawat. Harold langsung keluar dari pesawat dan mencoba untuk membuka rakit. Sementara itu Tony masih belum keluar karena dia tersangkut. Pesawat mulai tenggelam perlahan sementara Aldrich dan Tony masih belum keluar. Untungnya mereka berdua berhasil dan keluar bersamaan menuju ke permukaan laut. Setelahnya mereka bertiga langsung mencoba mengembangkan rakit itu. Ternyata Tony dan Aldrich tak bisa berenang tanpa pelampung. Hal itu akan menyulitkan mereka untuk membalikkan posisi rakit yang terbalik. Dengan sedikit perjuangan dan kerjasama, mereka berhasil membalikkan rakit itu dan menaikinya satu persatu. Padahal rakit itu terlalu kecil bagi mereka bertiga dan malam itu pun mereka lalui bersama. Keesokan harinya mereka memasuki hari pertama terjebak di tengah lautan. Saat mereka bertiga sudah bangun, Tony dan Aldrich bercanda seakan-akan ingin meminum secangkir kopi. Karena mereka berdua adalah teman baik dan selalu melakukan hal itu, kemudian Aldrich bertanya kepada Harold, sudah seberapa jauh mereka dari daratan dan di mana posisi mereka sekarang. Namun Harold tak bisa menjawab pertanyaan mereka dan dia hanya diam saja. Ia meminta agar mereka melihat sekitar jika melihat daratan atau apapun yang bisa menolong mereka. Berjam-jam mereka hanya menunggu di tengah teriknya sinar matahari. Tak lama Aldrich melihat sesuatu yang terbang dari kejauhan. Ternyata itu adalah salah satu pesawat angkatan udara yang sedang mencari keberadaan mereka. Mereka berusaha melambaikan tangan dan baju-baju mereka dengan harapan pesawat itu dapat melihat mereka. Namun pesawat itu malah semakin terbang menjauh dan tak dapat melihat mereka sama sekali. Lalu Harold mengatakan bahwa benar pesawat itu adalah rekan mereka yang sedang mencari keberadaan mereka bertiga setelah kehilangan kontak di lautan sebelumnya, dan itu juga adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk diselamatkan. Mereka membayangkan bagaimana nasib mereka selanjutnya, di mana tidak ada makanan dan juga air bersih yang bisa mereka minum. Kita tahu air adalah sumber kehidupan dan tak bisa terus-menerus meminum air laut yang sangat asin. Kemudian Harold meminta Tony dan Aldrich mengumpulkan semua barang yang ada agar nanti mereka bisa menggunakan barang-barang itu jika dibutuhkan. Harold juga meminta untuk melepas sepatu mereka dan membuangnya ke laut
Agar rakit tak mengalami kerusakan, Tony dan Aldris membuang sepatu mereka masing-masing. Akan tetapi Harold tetap menyimpan sepatunya, dengan alasan mereka akan membutuhkannya nanti saat sampai di daratan. Aldris merasa aneh dengan alasan Harold, lalu Tony menunjukkan sebuah pistol yang masih terisi penuh peluru, dan mungkin saja nanti akan sangat berguna bagi mereka. Tanpa terasa malam hari pun tiba. Mereka memutuskan secara bergantian berjaga jika melihat sesuatu. Sementara yang lainnya tidur, Aldris yang berjaga sebelumnya membangunkan Harold untuk bergantian berjaga. Saat Harold bangun, dia merasa sangat haus dan dia memutuskan untuk meminum air kecil dirinya sendiri. Aldris tentu saja merasa jijik melihat Harold yang telah meminum air kecilnya sendiri, karena dia sangat haus dan tak ada minuman yang bisa ia minum. Pagi pun tiba dan mereka masih belum menemukan pertanda orang-orang yang dapat menyelamatkan mereka. Seperti biasa, setiap paginya Tony dan Aldris melakukan minum teh hayalan. Sementara itu, Harold memprediksi bahwa ada pulau di dekat mereka, namun akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Mengingat rakit mereka yang sangat kecil dan tak ada pendayungnya, Aldris memikirkan sesuatu dan berinisiatif untuk membuat sebuah pancing dari barang-barang seadanya yang mereka kumpulkan sebelumnya. Mereka pun mulai memancing dan tak lama kemudian pancingannya digigit oleh ikan. Sepertinya ikan itu sangat besar, yang mana pancingannya terputus. Dan mereka menyangka bahwa yang menggigit pancingannya adalah seekor ikan hiu. Mereka mulai khawatir jika ada hiu di sekitar rakit mereka. Panas matahari semakin terik membakar kulit mereka. Aldris tak tahan karena ia sangat kepanasan dan memutuskan untuk berenang sejenak. Dengan menggunakan pelampung dan melompat ke air laut, dia semakin jauh dari rakit. Harold dan Tony mengkhawatirkan jika ada hiu di sekitarnya. Aldris sadar ia harus secepatnya kembali ke rakit dan untungnya tak terjadi apapun padanya. Waktu demi waktu mereka lalui bersama dan sambil berbincang di waktu senja. Kulit mereka semakin memerah akibat terlalu sering berjemur di tengah teriknya matahari. Dan sampailah di hari kelima. Mereka bertahan hidup di lautan lepas tanpa makanan dan minuman sedikit pun. Pagi itu Tony dan Aldris sudah tak memiliki semangat untuk melakukan kebiasaan mereka. Kondisi mereka semakin memprihatinkan karena sangat kehausan. Tony mencoba meminum air laut, namun Harold melarangnya karena itu akan membuatnya semakin haus nanti. Dan tiba-tiba Harold mengingat sesuatu bahwa dia menyimpan sebuah pensil di bajunya. Dengan pensil itu dia bisa menggambar grafik atau denah lokasi mereka saat ini. Dari petunjuk arah yang dia miliki dengan keahlian kaptennya juga, Harold berhasil mengetahui di mana posisi mereka berada dan harus kemana arah tujuan mereka. Mereka lalu bekerja sama untuk membuat sesuatu dari pelampung dan tali sebagai pendorong mereka untuk mengikuti arus air laut agar lebih cepat sampai ke daratan. Mereka akhirnya berhasil melakukan itu bersama-sama. Setelahnya mereka sangat kehausan dan kelaparan dan berharap setidaknya ada hujan yang turun. Kemudian mereka berdoa bersama dan meminta agar hujan segera turun. Setelah berdoa, mereka bertiga bernyanyi bersama untuk mengobati rasa lelah dan bosan selama ini. Malam pun tiba dan tanpa disangka doa mereka terkabulkan. Hujan pun turun di malam itu membuat mereka sangat senang. Mereka meminum air hujan sepuasnya dan tak lupa menyiapkan persediaan air. Keesokan harinya, Aldris tanpa lelah berusaha memancing. Karena tak kunjung ada ikan yang dia dapat, dia kesal dan mengeluarkan pisau dengan rencana menusuk ikan-ikan itu. Harold berusaha melarangnya karena itu bisa saja merusak rakit. Dan secara mengejutkan, Aldris berhasil menangkap seekor ikan hiu kecil dengan pisaunya. Dan dengan cekatan, Tony memegang dengan sangat kuat hiu itu agar tak lepas lagi ke laut. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga menahan hiu itu dan akhirnya mereka berhasil membunuhnya. Tanpa berpikir panjang, mereka memakan hiu itu mentah-mentah karena sudah sangat kelaparan, dikarenakan tidak ada tempat untuk mereka memasak. Setelah makan, tak lupa mereka juga menyimpan sebagian daging itu untuk persediaan makanan mereka selanjutnya. Wajah mereka kembali riang karena tak akan kelaparan lagi dan sudah memiliki persediaan makanan. Kemudian mereka memeras sisa-sisa darah hiu di atas rakit dengan baju mereka dan membuangnya ke lautan. Mereka tak sadar darah itu telah memancing hiu lainnya untuk mendatangi mereka. Bukan hanya satu, melainkan ada banyak hiu yang mengelilingi rakit-rakit mereka.
Hari pun mulai gelap. Di malam itu Aldris terbangun dari tidurnya. Lalu dia mencuci mukanya dan tiba-tiba tangannya digigit oleh hiu yang menyebabkan luka yang sangat serius di tangannya. Dia berteriak kesakitan dan Tony mencoba menembaki hiu-hiu itu. Harold berusaha menghentikan pendarahan di tangannya untuk sementara waktu. Malam itu mereka lalui dengan rasa takut akan hiu. Mereka sudah 10 hari di lautan tanpa adanya bantuan. Persediaan makanan dan minuman mulai menipis. Akhirnya mereka membagi rata minuman yang tersisa. Hari demi hari mereka lewati sembari berdoa untuk keselamatan mereka. Semakin hari tubuh mereka semakin kurus dan kulit mereka memerah karena terkena sinar matahari yang begitu panas setiap hari. Dan masih belum ada pertanda pulau atau bahkan bantuan sama sekali. Halusinasi juga mulai menghampiri pikiran mereka yang mulai kacau. Memasuki hari ke-15, Aldris menanyakan kepadanya dia mau makan atau tidak. Ternyata ada seekor burung di rakit mereka. Aldris berusaha menembaknya dan tepat mengenai burung itu. Harold yang mendengar suara tembakan kaget dan terbangun. Dia melihat burung yang berhasil ditembak. Aldris langsung berenang untuk mengambilnya. Dan dari kejauhan ada seekor hiu tepat di belakang Harold. Aldris dan Tony memintanya untuk segera kembali ke rakit secepatnya. Hiu itu semakin dekat dengan Harold dan untungnya dia berhasil kembali naik ke rakit. Kali ini hiu yang mereka lihat cukup besar dibandingkan sebelumnya. Terlepas dari itu mereka berhasil mendapatkan makanan lagi. Memasuki hari ke-20, Harold terbangun dan membangunkan Tony dan Aldris yang seharusnya ada satu orang yang bergantian berjaga saat dia tidur. Namun mereka bertiga sudah lemas dan putus asa karena tak kunjung ada titik terang untuk diselamatkan. Mereka bertiga berdebat dan saling menyalahkan. Aldris menyudutkan Harold dan mengatakan dia menyembunyikan sepatunya, sementara Tony dan dirinya telah membuang sepatu mereka. Dan juga saat di pesawat, Harold tak mendengar panggilan dari Aldris. Yang sadar mereka telah kehilangan arah dan ternyata benar Harold tertidur, yang menyebabkan mereka kehilangan arah dan melenceng dari jalur penerbangan yang seharusnya. Maka dari itu juga dia tidak merespon panggilan dari Aldris di pesawat sebelumnya. Harold pun mengakui kesalahannya dan sangat menyesal akan hal itu. Mereka sadar perdebatan itu tak akan ada gunanya. Mereka harus saling percaya dan bekerja sama untuk selamat, karena itu lebih penting bagi mereka sekarang. Harold mengambil sepatunya dan menggunakannya sebagai pendayung agar mereka bisa bergerak lebih cepat. Tak ada lagi pertengkaran di antara mereka bertiga setelah itu. Yang terpenting bagaimana mereka sekarang adalah harus berjuang bersama. 30 hari berlalu dan kondisi mereka semakin memprihatinkan. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kurus dan mulai kehilangan tenaga. Walau hanya untuk duduk, makanan dan minuman sudah habis. Namun mereka masih terus berusaha untuk mendayung rakit mereka. Sementara Tony sudah tak sanggup lagi untuk duduk karena kelaparan dan dehidrasi. Sorenya hujan turun dan membuat tenaga mereka sedikit terisi. Namun bukan hanya hujan, melainkan akan ada badai yang cukup besar menanti mereka. Awan begitu tebal dan gelap, dan ombak yang sangat besar menerjang mereka. Rakit kecil itu tentu saja tak mampu menahan terjangan ombak yang begitu besar yang membuat mereka kembali terombang-ambing di tengah badai. Mereka berusaha dan kembali untuk membalikan rakit yang sudah terbalik dan saling berpegangan agar tetap bersama-sama menghadapi badai itu. Badai pun berhasil mereka lalui bersama. Mereka bertiga sudah tak punya tenaga lagi. Lalu Tony bangun dan berkata, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk hidup dan mereka tak boleh menyerah dan harus terus berjuang sampai akhir. Mereka bertiga kembali mendayung rakit dengan sisa tenaga yang mereka punya. Sampai akhirnya Aldris melihat sesuatu dari kejauhan. Saat Harold dan Tony melihatnya juga, ternyata itu adalah daratan. Yang lantas membuat mereka bertiga menangis gembira. Setelah selama ini berjuang untuk bertahan hidup tanpa makanan dan minuman di atas rakit yang kecil, mereka akhirnya berhasil selamat. Mereka kembali bersemangat dan kembali mendayung untuk mencapai ke tepi pantai. Dan akhirnya secara perlahan dengan badan yang sangat lemah setelah terombang-ambing di tengah lautan selama 34 hari, mereka bertiga kembali menginjakkan kakinya di daratan. Dan perlahan mereka berjalan menuju rumah yang berada di tepi pantai. Di sana setelahnya Harold Dixon mendapat penghargaan setelah berhasil memimpin 2 buah anaknya selamat. Dan dia tidak pernah terbang dan ikut perang lagi. Sementara Tony mengalami luka, dia meninggal pada tahun 1986 dan abunya juga disebarkan di laut. Sementara itu Aldris masih bertugas di perang sebagai petugas radio. Dan pada tahun 1946 dia menikah dengan adiknya Tony, yaitu Prancis.
Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi akhir kisah perjuangan ketiga angkatan udara itu bertahan hidup di lautan selama 34 hari. Film ini mengajarkan kita untuk tidak gampang menyerah dalam kondisi apapun, karena Tuhan tak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya itu sendiri. Mungkin cukup sekian dulu alur cerita kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, share, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.